Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar 2 akan menjelaskan tentang power plant, di mana power plant ini adalah pembangkit listrik sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dalam menghidupkan lampu, di mana dalam menghidupkan lampu ini kita menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dan prinsip katrol. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah magnet neodymium, kawat tembaga yang digunakan sebagai kumparan, katrol dan sumpit yang digunakan sebagai penggerak, kawat besi yang digunakan sebagai penghubung, gabus, lakban dan double tip, lampu LED, dan karton yang digunakan sebagai wadah. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam membuat alat tersebut? Pertama, kita siapkan karton, kemudian digunting untuk berbentuk seperti balok. Setelah itu, balok yang sudah kita buat tadi, itu di tengahnya dilubangi agar kawat besi yang telah kita siapkan itu bisa masuk melalui karton tersebut. Nah, sebelumnya kawat besi itu diperhalus dulu ujungnya. Nah, setelah itu, masukkan kawat besi ke dalam lubang yang telah kita buat. Setelah itu, kan kita sudah menyiapkan magnet neodymium. Nah, si magnet ini dijepitkan ke kawat besi yang telah kita masukkan. Nah, setelah itu, baru si balok itu dililiti oleh kumparan sebanyak 1500 lilitan itu, tapi sisakan beberapa sentimeter pada ujungnya untuk menghubungkan ke Audio Jungle. Pada percobaan kali ini yaitu mengenai pembangkit listrik, prinsip yang digunakan yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa yang menyebabkan timbulnya GGL atau gaya gerak listrik di suatu kumparan atau kawat penghantar sehingga menyebabkan perubahan pada garis-garis gaya magnet atau yang biasa disebut dengan flux magnetik. Timbulnya GGL itu bisa kita lihat pada virtual lab seperti ini. Dilihat pada virtual lab, terdapat sebuah magnet batang, kumparan yang dihubungkan dengan lampu dan sebuah pengukur tegangan. Magnet yang disimpan di sini tidak terdapat sumber tegangan, dan jika didiamkan di dalam kumparan seperti ini, tidak ada listrik yang terdeteksi. Namun, jika magnet digerakkan menjauhi atau mendekati seperti ini, dapat menghasilkan listrik. Hal itu dikarenakan sebuah magnet tidak cukup untuk menghasilkan listrik. Magnet dapat menghasilkan listrik jika terjadi perubahan. Dalam percobaan, arus listrik yang dihasilkan dengan cara seperti ini disebut dengan arus induksi. Dan maka dari rumus flux magnetik didapatkan persamaan seperti ini. Persamaan ini akan menghasilkan perubahan flux magnetik di mana nanti perubahan flux magnetik akan menimbulkan GGL induksi. Jauh berbeda dengan flux magnetik jika kita ketahui persamaan flux listrik seperti ini, yaitu di mana E sebagai medan listrik dan A sebagai luas penampang dan theta itu sebagai sudut antara medan listrik dengan garis normal dari bidang yang ditembus dari medan listrik itu. Nah, kalau pada flux magnetik kita hanya tinggal mengganti E atau yang biasa disebut dengan medan listrik menjadi medan magnet, di mana persamaannya seperti ini. B sebagai medan magnet, A sebagai luas penampang yang ditembus medan magnet, dan theta sebagai sudut antara medan magnet dengan garis normal di bidang yang ditembus oleh medan magnet itu. Kembali lagi ke virtual lab, jika yang digunakan adalah dua buah kumparan,
yaitu di mana kumparan yang pertama memiliki lilitan yang lebih besar dibandingkan dengan kumparan yang kedua, maka magnet yang diletakkan pada kumparan dengan lilitan yang lebih banyak akan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Dan jika magnet yang diletakkan pada kumparan dengan lilitan yang lebih sedikit akan menghasilkan nyala lampu yang kurang terang. Hal ini mengindikasikan bahwa GGL induksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Yang pertama yaitu kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Yang kedua adalah jumlah lilitan. Semakin besar jumlah lilitan, maka GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga yaitu medan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Dari persamaan dapat ditambahkan nilai N sebagai jumlah lilitan. Maka dari persamaan seperti ini bisa kita tambahkan N atau jumlah lilitan menjadi persamaan seperti ini. Mungkin dari tadi banyak yang nanya kenapa ada tanda negatif. Tanda negatif pada persamaan ini menyatakan arah, yang mana arah dari induksi akan sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik yang ada. Nah, dari pernyataan ini biasa kita sebut dengan hukum Lenz. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja katrol. Nah, kita ketahui bahwa katrol adalah roda yang berputar dan bergerak sesuai dengan porosnya. Nah, biasanya katrol ini dihubungkan dengan tali. Fungsi dari katrol ini adalah untuk menggerakkan alat. Sebuah solenoida mengandung 5 lilitan per cm dan dialiri oleh resistif sebesar 0,8 ampere. Dari minta untuk menghitung berapa besar induksi magnetik yang terjadi dalam solenoida tersebut. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus D sama dengan V0 dikali N per L. V0 sendiri adalah permeabilitas ruang hampa sebesar 1 dikali 10 lebar per ampere meter. D adalah penarus yaitu 0,8 ampere dan N per L adalah 5 lilitan per sekon panjang yaitu 5 lilitan per centimeter atau dalam bentuk menjadi 500 lilitan. Jika kita memiliki dan menggunakan rumus D sama dengan V0 dikali N per L sama dengan 4 kali 10 pangkat 9 sekitar 0,8 kali 500 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 4 Tesla. Jadi besar induksi magnetik yang terjadi dengan tanah solenoida tersebut sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kelebihan dari pembangkit listrik metode industri elektromagnetik ini adalah jika kita menginginkan nyala lampu yang lebih terang, kita dapat mengatur besarnya arus listrik dengan cara memperbesar luas kumparannya dan dengan menambahkan jumlah lilitan kumparan yang melingkupi wadah berisi magnet tersebut, sehingga GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Adapun kekurangan dari pembangkit listrik metode industri elektromagnetik ini adalah perhitungan efisiensi yang tidak bisa dikatakan akurat karena terdapat beberapa faktor. Di antaranya adalah putaran yang dihasilkan tidak konstan sehingga flux yang dihasilkan menjadi tidak konsisten, dan putaran kumparan yang kurang rapi menyebabkan arus yang mengalir menjadi terhambat. Jadi, kesimpulannya adalah arus listrik akan timbul bila arah medan magnetnya bergerak sehingga menimbulkan perubahan flux dan akan menimbulkan GGL induksi, di mana kita ketahui bahwa arus yang dihasilkan itu sebanding dengan kecepatan putaran yang terjadi, jumlah lilitan kumparan yang melingkupi wadah berisi magnet tersebut, dan kuat medan magnet dan luas kumparan. Semakin besar perubahan komponen-komponen tersebut yang telah disebutkan tadi, maka semakin besar pula GGL yang akan dihasilkan.
Itulah tadi penjelasan Research Based Learning dari kelompok 4 yaitu tentang power plant atau pembangkit listrik sederhana. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.